Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Raymond, yang kedua Christopher, yang ketiga Natalia, yang keempat Kellen, yang kelima Talia, yang keenam Juni, yang ketujuh Patricia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik maupun mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Ada 5 komponen penyusunan secara umum. Yang pertama, self-awareness, yaitu menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain merasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua, self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang ketiga, internal motivation, yaitu mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, empati, yaitu memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Yang kelima, social skills, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Selanjutnya di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang self-awareness. Self-awareness adalah kesadaran untuk berusaha lebih dalam memperhatikan pikiran, perilaku, perkataan, serta perasaan diri sendiri. Dengan kata lain, self-awareness merupakan sikap untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Saya Christopher James Devon di sini akan menjelaskan tentang 2 hal, yaitu pengertian self-management dan denial. Yang pertama, pengertian self-management. Pengertian self-management adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan baik dari aspek pikiran maupun ucapan agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemampuan self-management itu sangat diperlukan untuk semua individu, tak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan, akan tapi self-management juga diperlukan oleh seorang individu yang melakukan aktivitas sehari-hari. Dan contoh aplikasi sehari-hari dalam self-management yaitu adalah saya kumpul dengan teman-teman perokok, dan di situ saya berusaha menenangkan diri saya agar saya tidak terjerumus dalam perokok. Self-motivation. Self-motivation adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Self-motivation biasanya didorong oleh keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang social skill, pengertian dari social skill dan rasionalisasi. Jadi social skill itu memiliki pengertian yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini digunakan agar menghindari dari adanya kesalahpahaman, mencegah terjadinya konflik, dan lain sebagainya. Jadi social skill ini dapat kita gunakan dalam dunia kerja untuk kedepannya, karena memiliki nilai-nilai yang dapat berinteraksi dengan orang lain seperti kerjasama dan lain sebagainya. Empati adalah bagaimana kita dapat belajar untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau sama seperti bagaimana kita dapat memahami orang lain. Jadi, di sini kita berusaha untuk bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Contohnya, yaitu ketika beberapa bulan belakangan ini saudara-saudara kita yang berada di luar daerah mengalami banyak bencana alam, maka juga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan, baik materi
maupun non-materi. Di sini juga kita sebagai masyarakat ikut merasakan kesedihan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Defense mechanism adalah mekanisme pertahanan diri yang normal atau bentuk respon yang secara tidak sadar dilakukan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari pengalaman menyakitkan, perasaan kecemasan, hal yang tidak disukai dan dipikirkan di lingkungan yang kita hadapi, agar kita tidak merasa terluka. Bentuk-bentuk defense mechanism. Yang pertama, represi, yaitu usaha menekan atau mematikan keinginan atau perasaan yang tidak diharapkan atau yang dibenci. Yang kedua, regresi, yaitu kecenderungan untuk kembali pada tahap perkembangan sebelumnya. Tiga, displacement, yaitu menyalurkan tingkah laku atau emosi pada orang lain yang berbeda atau benda lain. Yang keempat, proyeksi, yaitu pemindahan objek untuk dipersalahkan. Yang kelima, sublimasi, yaitu mencari objek pengganti dipakai orang karena objek semula tidak dapat diharapkan lagi. Yang keenam, rasionalisasi, yaitu membuat alasan dan pengecualian yang membenarkan tindakan diri sendiri. Yang ketujuh, denial, yaitu menolak untuk mengakui realita yang menyakitkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang represi. Represi adalah usaha psikologis seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, dan atau instingnya sendiri. Keinginan, harapan, fantasi, atau perasaan dapat dipresentasikan dalam pikiran sebagai pemikiran, bayangan, dan ingatan. Represi terjadi ketika dorongan dari luar yang berlawanan dengan keinginan seseorang mulai mengancam seolah-olah akan terjadi penderitaan bila keinginan itu tercapai, yang dengan demikian membuat seseorang terlibat dengan konflik dirinya sendiri. Respon represi pada ancaman itu adalah dengan mencoba menghilangkan keinginan itu dari kesadaran diri dan menahannya atau menundukkannya dalam alam bawah sadar. Represi berperan dalam banyak penyakit mental dan dalam psikis kebanyakan orang. Represi adalah proses yang bekerja dengan tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Contoh represi: pikiran agresif tentang orang tua yang berjenis kelamin sama ditekan dan didorong ke bawah sadar. Di sini saya juga menjelaskan tentang regresi. Regresi adalah mekanisme pertahanan yang dimana ego kembali ke tahap awal perkembangan, biasanya dalam menanggapi situasi stres. Regresi berfungsi sebagai bentuk retret, memungkinkan seseorang secara psikologis kembali ke masa di mana orang tersebut merasa lebih aman. Contoh regresi: ketika kita bermasalah atau ketakutan, perilaku kita sering menjadi lebih kekanak-anakan atau primitif. Sublimasi adalah seseorang yang mentransformasikan dorongan-dorongan primitif yang tidak dapat diterima oleh norma dan masyarakat luas menjadi aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Menurut Freud, sublimasi adalah bentuk mekanisme pertahanan diri yang menunjukkan proses kedewasaan. Ia mengubah hal buruk yang ia miliki menjadi hal yang lebih bermanfaat dan dapat diterima orang lain.
Sublimasi menerapkan mekanisme memilih melampiaskan emosi atau perasaannya pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Misalnya, seseorang yang sadar ia memiliki emosi yang tinggi, oleh karena itu ia dapat melampiaskan emosinya tersebut dengan berlatih bela diri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang denial. Denial adalah salah satu mekanisme pertahanan psikologis yang membantu seseorang untuk menghindari kebenaran yang berpotensi menimbulkan kesedihan. Hal ini juga dapat jelas sebagai bentuk penyangkalan atau penghindaran yang merupakan istilah psikologis lain, di mana itu menunjukkan seorang melakukan semua yang mereka bisa upayakan untuk tidak berurusan dengan situasi tertentu. Tetapi lebih baik Anda memilih untuk mengenali itu, mengakui keberadaannya dalam perilaku Anda, dapat melakukan keajaiban bagi kemampuan Anda untuk tahu kapan bila situasi secara berbeda dari cara yang biasanya secara alami Anda lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang self-management dan denial. Terima kasih. Rasionalisasi. Rasionalisasi ini mengacu pada penggantian tradisi, nilai, dan emosi sebagai daya pendorong perilaku masyarakat yang rasional. Pentingnya belajar emotional intelligence ini penting karena EQ berperan sangat penting dalam menghadapi kehidupan sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak adanya EQ, maka tidak akan bisa menjalankan sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan emotional intelligence dalam soft skill seseorang bisa dijadikan sarana terbaik untuk mengenali diri sendiri, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, menggunakan, memahami, mengelola emosi secara positif sehingga memudahkan kita untuk beradaptasi terhadap situasi yang ada, dapat mengurangi rasa stres, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan yang ada, hingga meredam konflik yang timbul. Pentingnya belajar defense mekanisme ini sangat dibutuhkan dan penting untuk mengurangi tingkat kecemasan dalam diri kita, karena jika tidak ada defense mekanis, maka sangat stres karena harus bergumul dengan kecemasan terus-menerus dan meredakan stres sementara. Namun perlu diingat untuk tidak berlebihan dalam menggunakan mekanis pertahanan diri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.